Mana pandangan Indonesia Re terhadap tren klaim di industri perasuransian pada akhir tahun 2025 berbanding dengan tahun 2024? Silakan Pak Delil. Terima kasih Mbak Dina. Secara umum saya melihat bahwa apa yang terjadi akhir-akhir ini terutama banjir di Sumatera dan tren sepanjang tahun 2025 adalah kelanjutan dari tren-tren yang sudah berkembang beberapa tahun sebelumnya apabila terkait dengan bencana alam, di mana kita melihat frekuensi dan severity dari bencana alam, terutama bencana alam yang apa yang disebut sebagai hidrometeorologi, terkait dengan cuaca atau iklim meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Dan itu yang juga kita lihat di sepanjang tahun 2025. Kita punya klaim di Jakarta dan sekitarnya di bulan Maret, kemudian Bali, dan puncaknya sekarang kita memiliki klaim yang sangat besar sekali di Sumatera. Bagi kami di industri asuransi dan reasuransi seperti yang disampaikan oleh Ketua AUI bahwa tentu kami telah memiliki persiapan menghadapi situasi-situasi terburuk ini. Jadi untuk menghadapi atau menyelesaikan klaim apabila itu nanti terjadi ketika kita menerima laporan dari masyarakat. Tetapi perlu dicatat untuk klaim sebesar yang sedang terjadi di 3 provinsi Sumatera ini skalanya sangat besar. Memang klaimnya menjadi sedikit kompleks karena seperti kita ketahui sampai hari ini pun kita masih mengalami halangan hambatan akses di lapangan dan sebagainya. Kemudian juga bahwa ketika klaimnya nanti kalau memang benar-benar besar, berarti tidak hanya melibatkan industri asuransi di dalam negeri, tidak hanya melibatkan reasuransi dalam negeri, tetapi juga akan melibatkan reasuransi di luar negeri. Dan ini berarti melibatkan beberapa layer kontrak ini ya. Jadi ada polis asuransi antara perusahaan asuransi dan kliennya, kemudian ada perjanjian reasuransi antara perusahaan asuransi dan reasuransi lokal, dan reasuransi lokal juga punya kontrak reasuransi atau retrosesi dengan pemain-pemain luar untuk menyebarkan risikonya. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak Dina. Berarti kalau dengan bahasa yang lebih sederhana, yang akan terjadi adalah klaim asuransi B2C dan juga B2B. Exactly, ya. Oke. Betul. Saya ingin tahu lebih teknis, Pak. Kalau kita bicara berkaitan dengan bencana alam, terutama di Sumatera, subsektor asuransi apa yang diproyeksikan atau diforecast akan melonjak? Apakah sektor perumahan, apakah sektor industri, pertambangan, atau seperti apa? Oke, yang jelas kalau kita lihat dari perspektif lini bisnis asuransi, 2 sektor asuransi jiwa dan asuransi umum akan terdampak. Tapi mungkin asuransi umum akan jauh lebih besar karena ini menyangkut aset-aset. Jadi kalau dari lini bisnis asuransi umum yang kita perkirakan akan membawa dampak paling besar tentu adalah asuransi harta benda. Dari berbagai macam industri jenis atau okupasi risiko, mulai dari rumah tinggal, pertokoan, bisnis begitu ya, sampai ke risiko-risiko industri apabila ada. Kemudian juga tentu kendaraan bermotor. Gitu ya. Dan 2 lini bisnis ini adalah lini bisnis terbesar di sektor asuransi umum ya. Jadi kita akan melihat dampak terbesar dari situ. Kemudian tentu dari asuransi jiwa, dari hilangnya nyawa, meninggalnya korban atau si tertanggung, dan juga dari biaya pengobatan. Oke. Ya. Kalau dari Indonesia Re sendiri sudah ada gambaran kah Pak kira-kira kenaikan klaimnya akan kurang lebih berapa, atau dari rekanan asuransi kira-kira gambarannya sebenarnya sampai berapa besar Pak? Untuk saat ini rasanya kami belum memiliki angka yang benar-benar firm. Berapa kira-kira liability untuk Indonesia Re. Sebenarnya sejak awal begitu bencana ini terjadi, secara otomatis di SOP teman-teman di klaim, mereka selalu segera mengirimkan surat permintaan kepada klien-klien kami untuk segera mengupdate besaran klaim dari bencana di Sumatera ini. Current data. Current data. Tetapi karena faktor-faktor hambatan on the ground yang seperti kita ketahui, sulitnya akses dan sebagainya, dan industri asuransi dan juga teman-teman dari loss adjuster, penilai risiko juga menghadapi kesulitan turun ke lapangan, maka
perkembangan angka itu memang sangat lamban saat ini, Mbak Dina. Jadi Membutuhkan waktu ya, Pak? membutuhkan waktu. Jadi kami kita expect apa yang terburuk, tetapi angka detail kita belum punya yang firm saat ini. Oke, Ya. baik. Kalau evaluasi dan antisipasi klaim yang ditangani Indonesia Re untuk tahun 2025 secara overview seperti apa, Pak? Jadi kalau boleh saya bagi dua nih, Mbak Dina. Klaim yang terkait dengan bencana alam, dan itu bencana alam lebih ke banjir gitu ya, weather related perils, dan non bencana alam. Ini menarik. Dari bencana alam seperti saya sampaikan tadi, sepanjang tahun 2025 kita melihat peningkatan frekuensi dan severity dari bencana alam terkait dengan iklim ini, begitu ya. Dan kami juga meyakini bahwa climate change, perubahan iklim itu rasanya memang benar adanya itu, Mbak Dina, bukan konspirasi ya. Yes. Kita sudah rasakan bagaimana climate change itu benar-benar mengenhance, meningkatkan klaim kita, baik dari sisi frekuensi dan severity, dan juga klaim itu, kejadian itu menjadi lebih unpredictable. Cuaca kita kan sekarang semakin nggak jelas, begitu ya Mbak Dina. Itu dari sisi natural disaster. Tapi dari non-natural disaster juga yang klaim individual biasa, kami juga melihat sepanjang tahun 2025 ini terjadi peningkatan juga, tapi lebih ke frekuensi klaim. Kami menyebutnya klaim-klaim yang relatively kecil, atau sedang ukurannya, masih well below our retention, begitu ya. Belum perlu melibatkan perusahaan-perusahaan luar negeri. Itu makin banyak kejadiannya di tahun 2025. Jadi ini mungkin didrive oleh dua faktor. Mungkin memang ada pemburukan klaim di lapangan, begitu ya. Memang banyak kejadian apapun itu alasannya. Dan kami juga melihat ada kaitannya dengan penerapan PSAK 117. IFRS 17 yang sebenarnya adalah framework atau sistem accounting baru yang harus diterapkan oleh industri perasuransian, yang memang menuntut industri perasuransian menjaga dengan ketat tingkat liability-nya, sehingga memaksa kita semua di industri ini untuk memperbaiki bisnis proses agar revenue, premi maupun liability claim itu bisa direcognize se-early mungkin. Jadi ini bisnis kami berjalan cycle-nya menjadi lebih cepat, sehingga kami melihat juga ada pengaruh dari situ.